Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Amanda Putri dengan NIM 2248201164. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi bahan alam, yang mana ada materi yang pertama itu ekstraksi minyak atsiri, yang kedua fraksinasi dan isolasi, yang ketiga pemurnian, yang keempat komputasi bahan alam. Yang pertama adalah ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang mana terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena pada suhu kamar dia mudah menguap. Ciri utama dari minyak atsiri yang pertama itu adalah senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang. Yang kedua mudah menguap atau terbang volatil dan menghasilkan aroma tertentu. Di sini juga ada metode pengambilan minyak atsiri. Yang pertama itu adalah cara destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah pemisahan komponen-komponen suatu campuran dari dua jenis zat atau lebih yang didasarkan atas perbedaan titik didih dari masing-masing zat tersebut. Kelemahannya itu yaitu yang pertama, senyawa rusak karena menggunakan panas. Sedangkan kelebihannya adalah teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Yang kedua adalah metode press maksudnya. Metode ini digunakan terutama untuk buah-buahan berkulit tebal seperti jeruk, dan minyak atsiri diekstraksi dengan cara menekan kulit buah secara mekanis atau cold pressing tanpa menggunakan panas atau pelarut. Hasilnya adalah minyak yang masih segar dan beraroma kuat. Sedangkan kelemahan pada metode ini adalah senyawa rusak karena menggunakan panas. Dan kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Untuk metode yang ketiga itu adalah pelarut organik, yaitu metode ini menggunakan pelarut organik seperti heksana atau etanol untuk melarutkan minyak atsiri dari bahan tanaman. Kelemahan dari metode ini yang pertama itu pemisahan yang lebih sulit, teknologi mahal, sedangkan kelebihannya itu waktu cepat dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang keempat ada evaluasi, yaitu minyak atsiri salah satu teknik yang tradisional dan halus untuk mengekstraksi minyak atsiri, khususnya dari bunga yang sangat sensitif terhadap panas. Kelemahannya itu adalah pemisahan lebih sulit, waktu lama, sedangkan kelebihannya adalah teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang kelima, maserasi lemak panas, yaitu teknik tradisional untuk mengambil minyak atsiri dari bahan tanaman aromatik, yang mana kelemahannya itu adalah pemisahan lebih sulit dan kelebihannya itu adalah teknologi sederhana. Baiklah, yang materi kedua itu adalah fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian secara harfiah. Dan tujuan fraksinasi adalah mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Dan dua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode fraksi itu adalah KLT, yang pertama itu kromatografi lapis tipis maksudnya. Yang kedua yaitu prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Yang kedua itu ada metode ekstraksi cair, yaitu peningkatan polaritas, yang mana non-polar itu seperti lemak lilin, semi-polar itu seperti kumarin fenolik, dan polar itu sebagai seperti flavonoid. Yang materi selanjutnya adalah isolasi. Isolasi adalah proses memisahkan satu atau lebih zat murni dari suatu campuran berdasarkan perbedaan sifat fisiknya. Kelebihannya itu waktu relatif cepat dan kekurangannya tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Yang materi ketiga itu ada pemurnian. Pemurnian itu adalah proses kembali senyawa organik padat dari bahan pengotoran dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Yaitu dekantasi. Definisi itu adalah proses pemisahan campuran yang berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Kelebihan metode dekantasi ini adalah desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan, dan kekurangan itu adalah hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip, dan juga perlu perlakuan lain terlebih dahulu untuk campuran yang sulit diendapkan atau dipisahkan. Selanjutnya itu ada sublimasi. Sublimasi adalah proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, yang mana kelebihan metode ini digunakan untuk memisahkan senyawa padat yang dapat menguap dan tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Juga mempunyai hasil pemisahan yang murni karena zat yang tercampur tidak bisa menguap, sedangkan kekurangannya hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap, dan tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang perbedaan titik didihnya rendah. Yang terakhir adalah komputasi bahan alam, yaitu komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi. Tujuannya itu untuk mempercepat proses pencarian obat, identifikasi senyawa aktif, serta memahami interaksi molekul dengan target biologis. Baiklah, sekian.